Saya awali dengan memperlihatkan di Raccoon City, pendiri Umbrella Corporation bernama Dr. Marcus sedang mencari obat untuk putrinya bernama Alicia yang menderita penyakit yang menyebabkan penuaan dini. Alias nanti ketika Alicia umur 25 tahun, dia akan terlihat seperti Nini Peot umur 90 tahun. Tentu dong Marcus ingin menyembuhkan putrinya, dan untuk berjaga-jaga, dia merekam suara Alicia juga rupa alias muka sebagai cadangan, hingga akhirnya Marcus menemukan sesuatu yang disebut T-virus yang dapat menyembuhkan lebih dari 1000 macam penyakit, kecuali asup angin kudu dikerokan eta mah. T-virus menyembuhkan Alicia dan Umbrella Corporation mulai memasarkannya sebagai obat. T-virus had a myriad of applications, treating 1,000 different diseases. Overnight, it seemed a new era was dawning. Di kereta gantung di Afrika Selatan, tempat Piala Dunia ikonik yang pernah diramal sama Mas Paul Sigurita, seorang yang meminum T-virus tersedak kacang dan pingsan. Om-om segera melakukan CPR juga menggenjot dadanya. Namun siswa itu raw-rawan berubah menjadi zombie, menyerang semua orang di sana. Dan niatnya travel untuk happy-happy, para turis malah menjadi zombie. Namun insiden itu ditutup-tutupi oleh rekan bisnis Marcus, orang yang kita sudah kenal yaitu Dr. Isaac, dan segera kedua pria itu berdebat. Marcus ingin menghancurkannya karena T-virus terlalu berbahaya, tetapi Isaac yang rambutnya enggak disasak ingin menggunakannya untuk keperluan militari, dan Marcus segera diplastikin mukanya oleh Wesker atas perintah Isaac untuk membunuhnya. Off to bed, Alicia. Your father and I are just talking. Setelah itu Alicia diangkat sebagai anak oleh Dr. Isaac, juga mengakuisisi separuh perusahaan, dan Isaac menjadi satu-satunya orang yang memegang kendali, dan tahun-tahun berikutnya Umbrella menjadi salah satu perusahaan terkuat di dunia, dan Isaac membutuhkan bantuan untuk menanganinya, sehingga dia menciptakan AI yang terlihat seperti Alicia, berkat rekaman Marcus bernama Bocil Red Queen. Isaacs used the likeness of Alicia Marcus for the computer's interface. Isaacs called the computer the Red Queen. 10 tahun kemudian kiamat zombie pun diawali dan kota Raccoon dibom oleh Amrik. Tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan wabah zombie, karena T-virus adalah infeksi yang disebarkan melalui udara, sehingga menyebarlah eta T-virus ke seluruh dunia hanya dalam beberapa hari, dan miliaran manusia menjadi zombie. Setelah bertahun-tahun melawan musuh, Alice dan orang-orang terpilih berkumpul di Washington DC, Gedung Putih, bukan untuk ngeliwet pakai pencok kacang sama ikan asin, tapi untuk pertarungan terakhir. Namun sayang, itu hanyalah perangkap. Alice the Neng Alice sebutannya, dan inilah kisah terakhirnya. My name is Alice, and this is my story. The end of my story. Setelah pertarungan sengit yang menjadi sungut karena cuma dikasih tahu beresannya aja, di medan perang yang luluh lantah Alice mampu bertahan hidup dengan bersembunyi seperti berit di palaka logam. Alice keluar dan menemukan seluruh area telah hancur setelah pertempuran terakhir termasuk Gedung Putih. Dia mencoba nyeruput di kolam, tetapi raw zombie melompat dari dalam air untuk menyemilnya. Alice berjuang melawannya dan berhasil terbebas dari pelukannya, dan zombie itu tidak bisa mengejar karena kakinya dikait rantai kawat berduri. Alice mulai mencari senjata di dalam reruntuhan bangunan, tetapi dia tidak menemukan apapun, dan tiba-tiba puing mulai berguncang. Alice nggak langsung goyang ngebor, tetapi dia berlari keluar dan masuk ke dalam jeep. Ketika zombie evolusi terbang keluar, dan Alice mampu mengocon-oconin makhluk itu hingga dia menabrak kendaraan. Namun makhluk itu segera mengejar kembali dan mencengkram atap mobil hingga lalocotan, alias robek langit-langitnya, mencoba menyerang Alice menggunakan ekornya. Kemudian Alice menggas mobil dan menyebabkan monster itu dijedot lagi sebelum membalikan mobil dan menubruk makhluk zombie itu untuk menjebaknya. Terdapat beberapa bahan peledak di dalam mobil, dan pasti kalian sudah tahu apa yang akan dilakukan Neng Alice selanjutnya.
Ketika sirine berbunyi, kamera rahasia memindai Alice yang kini dia mencari sumber suara, memasuki bunker bawah tanah penuh dengan senjata, namun tidak menemukan satupun manusia. Tiba-tiba mesin tik mengirim pesan yang mengatakan "Halo Alice" berulang-ulang, dan layar pun menyala memperlihatkan Red Queen. Dia mengatakan bahwa kini dirinya memberontak terhadap Umbrella dan ingin Neng Alice menghentikannya, dan Red Queen memberitahu dulu ada zombie Neng di belakang. Behind you. Nicely done. Sebelum akhirnya menjelaskan bahwa umat manusia hanya memiliki waktu 48 jam tersisa sebelum punah, dan memerintahkan Alice untuk kembali ke kampung halamannya yaitu Raccoon City dan masuk ke The Hive untuk mengambil antivirus mengudara yang mampu menghancurkan T-virus dan hal apapun yang terkena encerotan virusnya. Tak banyak cheat-cheat Alice numpakin mobil baru dan berangkui ke kota Raccoon City. Namun di tengah jalan Alice menabrak barikade tajam yang menyebabkan bannya robek hingga mobil mogok. Namun di sana Alice menemukan motor bertuliskan Umbrella, tetapi ketika dia mendekat, kini dia tergantung setelah menginjak jebakan, dan lebih banyak prajurit agen di halaman mukanya muncul memukuli Alice. Tetapi dia tertawa huwe karena hanya merasa getek saja, dan mulai melawan para agen full face itu sambil masih tergantung, sebelum akhirnya mengambil pistol yang disepilin di sepatu botnya untuk membalas tembakannya. Kemudian dia menembak tali untuk memutuskannya, dan ketika beberapa prajurit mencoba menyerang lagi, Alice langsung membunuh mereka. Setelah itu Alice mencoba menggunakan motor, tetapi karena hanya anggota Umbrella yang boleh numpakin motor tersebut, dia kekejetan tersengat listrik dan pingsan. There will be no survivor. Beberapa saat kemudian Alice terbangun di sel kecil bersama tahanan manusia lainnya. Dr. Isaac muncul dan dia mengungkapkan bahwa orang yang dimatiin Alice dulu di pangkalan fasilitas bawah tanah adalah kloningannya. Dan sejak saat itu dia membunuh saudara-saudara Alice alias kloningannya yang tersisa, dan menyimpan kelapa-kelapanya itu di dalam kotak. Dan kini ternyata Alice sedang berada di dalam sel kendaraan lapis baja Umbrella yang diikuti ribuan zombie. Alice segera dilempar keluar dengan tangan terikat ke kendaraan sebagai umpan agar para zombie terus mengikuti mobil baja. Bukan yang Alice namanya jika tidak memiliki banyak akal. Saat penjaga mengalihkan pandangannya, Alice bersembunyi di bawah kendaraan dan menunggu orang itu menyadari bahwa Alice menghilang dari posisinya. Dan segera Alice melemparkannya ke arah zombie, yang tentu langsung dimakan tanpa nasi. Tak lama kemudian penjaga lain keluar dan dilempar lagi sama Alice yang sudah naik ke mobil baja. Isa keluar dan tentu mereka bukan mau main pok ame-ame belalang burung peit, tetapi untuk gelut. Pada akhirnya, Alice mampu mengalahkan Isaac dengan dicekek dari belakang dan memaksanya melepaskan borgolnya. Engap dan kehabisan napas, Isaac melepaskannya dan menyerang Alice lagi. Tetapi Alice deneng Alice yang kedua tangannya udah jongjon mampu mengungguli pertarungan. Namun mobil baja lain menabrak mereka. Alice melihat sepeda motor di dalam mobil baja, sehingga Alice memotong tangan kiri Isaac untuk menggunakannya mengaktifkan sepeda motor Ngeng. Anak buah Isaac yaitu Lee menggunakan senjata deredet mobil baja dan rudal untuk menjatuhkan Alice, tetapi deneng Alice berhasil meloloskan diri dengan skill kupat kepotnya.
Beberapa jam memotoran, Ellis akhirnya tiba di Raccoon City yang sudah acak-adut dan memiliki lubang besar di tengahnya. Saat Ellis berkendara di jalan, sebuah lampu dari atas menyala hingga menyilaukannya, dan sebuah tiang jatuh menghancurkan motornya, juga memingsankan Ellis. Ketika dia bangun, dia melihat seorang pria bernama Doc memberinya suntikan, sehingga Ellis segera menghentikannya dan menyandranya. Bersamaan dengan sekelompok orang muncul membawa senjata. Saat mereka berniat menembak Ellis, seorang wanita muncul dan ternyata itu adalah Claire. Mereka pergi ke atap sambil Claire memberitahu bahwa saat dia ditangkap di kapal Arcadia, dia dibawa menggunakan pesawat jet, namun dia berhasil mencekik sampai mati si pilot yang menjatuhkan pesawatnya ke Raccoon City, dan dia diselamatin oleh Doc dan kawanannya. Lalu mereka melihat Bardak Isaac mendekat dengan 2 tank dan pasukan zombie raw-rawannya, sehingga mereka perlu rencana. Tetapi tiba-tiba Ellis oho-ohoan batuk lalu pingsan. Untungnya Doc mempunyai obat sirup untuk mengobatinya, dan begitu dia membaik, Ellis siap membantu mereka mempertahankan benteng dari serangan Isaac. Dengan imbalan, mereka harus membantunya menemukan antivirus nanti. Di sana tidak ada banyak senjata, tetapi mereka punya banyak bensin. Dan Ellis si jago perang pun tahu harus buat apa. Said you built this. That's right. This used to be a window washer. Good. Because I'm gonna need you to make a few more changes to this thing. Malam pun ya malam, Isaac Desasak dan pasukannya akhirnya tiba, dan disambutlah dengan gentong bensin yang menyala, menghancurkan salah satu mobil baja. Jadi Isaac menghentikan mobil bajanya dan memerintahkan pasukannya untuk melepaskan umpan seorang ibu-ibu dari sel. Zombie mulai mengejarnya sehingga Ellis membuka gerbang gedung untuknya, sementara yang lain nembakin para zombie dengan peluru dan gentong lainnya. Namun ketika penyintas hendak mencapai gerbang, mobil baja menembak untuk mematiinnya, dan beberapa zombie masuk ke dalam gedung sebelum tim Ellis dapat menutupnya. Claire, they breached the gate. Doc dan Claire berusaha semampu mereka untuk melawan zombie raw, tetapi Isaac memerintahkan Lee untuk menembak gerbang dan ledakan itu mendorong 2 sejoli menjauh. Tim melemparkan batu dari atas untuk membunuh zombie, tetapi kemudian Lee menembak menara di atap tempat Ellis and the team berdiri untuk menghentikan jebakan lain yang mereka siapkan. Di lantai bawah, tim mencoba melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencegah zombie melewati barikade. Pertarungan riweuh plus edan eling gila dengan napas hahihuhehoh terjadi. Tetapi sedih, satu prajurit wanita harus dikecup lehernya hingga dia mati. Mereka mengetahui barikade itu tidak akan bertahan lama, jadi kelompok itu berlari ke atas, karena yang lain akan mengucurkan bensin dan Ellis menyalakannya dengan obor, hingga membakar semua zombie di bawah. Mantap! Setelah itu Ellis menggelosor ke bawah dengan menggunakan tali dan batangan sebagai pegangan dan mulai menembaki zombie sambil berjalan menuju mobil baja ringan. Lee mencoba menembaki dia, tetapi Ellis pakai ilmu tikus menyelinap ke atas mobil baja. Di sana dia menuangkan bensin ke dalam ventilasi dan menyalakannya untuk menciptakan biur api besar di dalamnya. Seorang prajurit membuka atap. Ellis dengan cepat menembaknya, kemudian Lee keluar dan pertarungan pun dimulai dengan secara muka to muka dan mendorong Ellis dari atas tank dengan tendangan. Mereka terus bertarung di darat, namun karena Ellis belum ngeganjal perut alias nyatu, belum pernah Uing mah lihat si Neng ngahuap, Lee dengan mudah mengalahkannya. Satu zombie muncul di belakang Lee membuat dirinya sibuk sehingga Ellis dapat menembaknya.
Kemudian Deneng Ellis memasuki tank dan menembaki zombie sebelum menemukan 2 orang yang selamat. Tetapi sasak de Isaac tidak ada di sana. Saat dia keluar, A Ganteng muncul dan membunuh lebih banyak zombie, lalu menangkap Lee yang mereka ikat ke tank dan mengirimnya berlari sebagai umpan untuk barudak zombie tersisa. Belum juga meluruskan badan pasti kekeretakan eta badannya, mereka menyadari ada 2 pasukan zombie lagi yang mendekati kota. Jadi mereka memutuskan untuk bergegas ke Hive untuk menemukan antivirus. 2 orang penyintas yang selamat itu tahu mau kemana mereka pergi dan memutuskan untuk ikut karena pengen ikut saja. Di lubang gede ini terdapat jalan masuk ke dalam Hive sehingga mereka turun tanpa mengetahui Isaac mengawasi mereka dari belakang. Wesker the Peacock melihat mereka mendekat berkat akses sistem keamanan Red Queen dan mulai melepaskan anjing zombie Cerberus untuk menyambut mereka. Dan ketika mereka mencapai dasar lubang, mereka dikelilingi oleh Cerberus. Tentu mereka segera larian sambil menembaki anjing-anjing yang mengejar dan beberapa terbunuh, tetapi Cerberus juga menyemil anggota tim sebagai balasannya. Akhirnya mereka mencapai sisi tebing dan segera melompat ke dalam air, yang diikuti oleh beberapa Cerberus. Kelompok itu segera berenang gaya apa aja yang mereka bisa, pokoknya selamat weh. Dan Cerberus mengikuti mereka dengan berenang gaya anjingnya. Guguk, 1 orang sudah kecapean untuk bergerak, jadi dicemil aja lah sama Cerberus. Sementara tim berlari cukup cepat untuk memasuki terowongan ke dalam Hive, tempat di mana Cerberus muyung ketakutan untuk masuk ke sana. Maybe they're scared. Scared of what? Whatever's down there. Wesker memerintahkan Red Queen untuk menutup gerbang, yang membuat kelompok itu bergegas untuk masuk. Saat mereka berlari melalui gerbang banyak cucuk nyungcung, Ellis diserang oleh zombie dan dia melawan dulu zombie itu untuk menjauhkannya sebelum menyelamatkan dirinya. Namun zombie digencet oleh gerbang penuh cucuk nyungcung. Setelah itu Red Queen pun hadir menyapa mereka bukan dengan halo selamat malam, apakah perjalanan kalian lancar, tetapi dengan sebuah fakta mengejutkan tentang video pertemuan petinggi Umbrella yang terjadi sebelum wabah zombie Arrow. There's a recording of a meeting of the Umbrella High Command. We're here to talk about the end of the world. Isaac berencana untuk menciptakan kiamat dengan T-Virus, membunuh semua manusia di planet bumi kecuali dirinya dan petinggi Umbrella, sehingga mereka dapat mengatur ulang tatanan alam bumi sesuai selera mereka. Red Queen tidak diizinkan untuk menyakiti karyawan Umbrella, dan itulah mengapa dia membutuhkan Ellis dan Ellis, dan dia memberinya alat pendengar kepada Ellis sehingga mereka bisa berkomunikasi berduaan saja, dan memperingatkan Ellis bahwa ada pengkhianat di kelompoknya. Sementara itu di pintu batas kota Raccoon, Isaac ditemukan oleh mobil baja Umbrella lainnya, dan para prajurit menolak untuk mengejar Ellis karena mereka diperintahkan berbeda. Namun Isaac segera membunuh mereka semua dan mengambil alih kendaraan tersebut, membimbing ribuan zombie untuk mengikutinya ke daerah The Hive. Namun ketika dia mencoba masuk ke dalam lubang, mobil bajanya ngait di bebatuan sehingga zombie dengan cepat mengelilinginya. Kita kembali lagi ke kelompok Ellis. Mereka berjalan melalui lorong utama ketika listrik mati dan menemukan kipas raksasa yang mampu mendinginkan 1 RT. Ellis berjalan dengan hati-hati melewati bilahnya dan berhasil mencapai sisi lain, dan kelompoknya mulai meniru. Tetapi tiba-tiba listrik menyala kembali dan membuat kipas raksasa mulai bergerak. Untungnya tim tersebut cukup cepat untuk menghindari besetan bilah kipas dan menyeberang dengan aman. Someone's watching us. Wesker melihat melalui kamera dan memberitakan kipas angin untuk terbalik muternya, sehingga mulai menyedot Ellis and the team yang segera berpegangan pada apa saja yang mereka bisa pegang di tanah. Tetapi seorang gadis tidak memegang apapun dan Ellis harus memeganginya. Namun sayang, kipas angin menyedotnya terlalu kuat, seperti kita lagi nyeruput kuah mie saudara-saudara sekalian, sehingga
Setelah itu kelompok tersebut mulai merangkak melalui lubang ventilasi menggunakan peta digital Alice. Dan tiba-tiba listrik menyala membuat sebagian lantai terbuka menyebabkan seorang pria yang gak tahu siapa namanya jatuh ke lubang. Dan permukaannya pun terbuka sehingga dia berpegangan pada pintu supaya nggak jatuh. Namun pintu segera tertutup mematahkan jari-jari si beliau yang menyebabkannya terjatuh. Hingga bobok selamanya lah dia alias mati di dalam gua Poek Gulita. Setelah itu kini giliran Alice endereng-rengan. Alice mendarat di laboratorium gelap penuh dengan mayat. Ada yang digantung seperti daging sapi. Dan dia mendengar sesuatu bergerak dari dalam kegelapan. Pada saat itu seorang anggota tim jatuh ke ruangan ini juga. Dan mereka mulai bergerak bersama sampai sebuah mayat terbangun untuk mengalihkan perhatian Om Botak yang segera dimakan monster kelapanya hingga dia terbunuh. Alice segera menembak makhluk itu dengan kedua pistolnya. Sampai makhluk itu pun bobok di tanah. Namun monster itu boboknya gak lama dan segera berlari bersembunyi untuk mengawasi Alice dengan melacak cahaya senternya. Dan ketika berpikir waktunya pas dia segera menyerang Alice lagi, menyebabkan senternya terjatuh dan monster itu mengikuti cahaya, memberikan Alice kesempatan untuk melemparkan rantai ke arahnya, kemudian dia berlari untuk memukul monster itu. Makhluk itu segera mengejarnya tetapi rantainya tidak cukup panjang dan menahannya di tempat hingga Alice bisa menusuk kelapanya. Alice dan Doc bersama-sama meninggalkan lab dan di kantor utama Wesker membangunkan Isaac yang asli, the real Isaac bukan Sasak. Karena Isaac yang ada di dalam mobil baja hanya kloningannya saja. Berbicara tentang Sasak, dia memutuskan untuk keluar dan mulai berlari, membuat gerombolan zombie mengikutinya. Sementara itu Claire mendarat di dalam sel kotak bening. Dengan cepat dia menggunakan bubuk mesiu dari peluru untuk membuat lubang dan melarikan diri, tanpa menyadari si Peacock Wesker ada di dekatnya. Kembali ke Alice dan Doc, mereka menemukan ruangan sistem pertahanan laser, tempat di mana agen teman-temannya Alice terbunuh saat petualangan pertama. Dan di sana dia menemukan sekantong senjata milik agen yang ditinggalkan. Dia membawa tas itu dan memberikan senjata kepada Doc. Dan waktu hanya tersisa 19 menit lagi. Alice menggunakan komputer untuk mengaktifkan platform ruangan yang bergerak turun ke bawah Hive. Dan selama perjalanan mereka melihat tubuh para pejabat tinggi Umbrella yang tertidur dalam keadaan kriogenik, menunggu kiamat zombie berakhir. Alice yang kesal bergumam, enak ya molor di sini ayam cemani, sementara manusia lain capek bertahan hidup. Dan dia segera mengeluarkan bahan peledak yang ditemukannya di dalam tas untuk memasang jebakan. Give me a hand. Lalu Alice dan Doc meninggalkan lift untuk memasuki gua. Mereka dengan cepat menyeberangi jembatan di atas air dan mencapai kantor utama, di mana di sana Isaac yang asli sedang duduk santuy menunggu mereka. Kini hanya 9 menit tersisa, dan Isaac mengungkapkan bahwa dia memiliki antivirusnya yang kini disakuin, lalu mengancam menghancurkannya jika Alice tidak menurunkan senjatanya. Alice melakukannya, tetapi Doc tidak karena ternyata dia adalah pengkhianatnya, dan dia memerintahkan Alice untuk menjatuhkan detonator juga. Thank you. You've done well, Doc. Di samping Wesker membawa Claire sebagai Sandra dan Alice melihat sekeliling, membuat perhitungan semua cara potensial untuk menghajar Isaac. Namun Isaac mampu melakukan perhitungan yang lebih gila lagi berkat implan cyborgnya dan mengatakan, jangan repot-repot Neng Alice, aku sudah tahu kamu mau nyakitin aku pakai benda apa dan dapat mengambilnya lebih cepat dari Neng. Setelah memberitahu bahwa dialah Isaac yang asli, dia menjelaskan kepada Alice bahwa Alice bukanlah manusia asli seperti yang dia pikirkan, karena ternyata Alice adalah kloningan yang diciptakan Isaac, dan itulah mengapa dia tidak memiliki ingatan masa kecilnya. You thought you were the original. Di belakang seorang wanita tua menggunakan kursi roda memasuki ruangan, dan dia adalah Alicia yang sudah dewasa, yang DNA-nya digunakan untuk membuat semua klona Alice, dan penyakitnya itu membuat Alicia tampak lebih pewat alias tua dari usianya. Alicia ingin Isaac mati, tetapi dia terlalu lemah untuk melawannya. Namun Alicia mengatakan bahwa dia masih memiliki 50% saham perusahaan dan mulai memecat Wesker. Hal itu memungkinkan Red Queen untuk menyakitinya.
dan Dog mencoba menembak tetapi tidak keluar pelor karena Alice sudah mencurigainya dan mengambil peluru dari senjata itu. Sebelum dia memberikannya ke Dog, makan tahu kamu. Isaac kabur dan Claire gagal menembaknya. Tepat ketika Dog memohon kepada Alice, "Jangan, Neng, jangan, saya terpaksa." Alice menyaut, "Iya, aku nggak akan ngebunuh kamu kok." Karena Claire lah yang akan mengeksekusinya dan menembak kelapanya hingga mati. Lalu Alice menaruh detonator di tangan si Peacock Wesker sambil memberitahu bahwa begitu kamu bobo selamanya, detonator ini akan meledak. Sementara Claire dan Alice mengejar Isaac, Alicia menghubungkan ingatan masa kecilnya ke komputer. Sebagai hadiah khusus untuk Alice yang kini bersama Claire berhasil memojokkan Isaac. Tetapi saat peluru dilesatkan oleh para dua cewek, Isaac berhasil menghindari peluru menggunakan mata implan cyborgnya yang memberinya kecepatan dan prediksi ancaman luar biasa. Saat lift mulai naik, Isaac bergelut ria dengan dua wanita itu dan berhasil menjatuhkan Claire sebelum dia fokus ke Alice. Isaac berhasil memojokkan Alice yang terkapar di tepi. Ada platform yang muncul dari atas sehingga Neng Alice menendang burung beo Isaac untuk menjauhkannya tepat waktu ketika lift berhenti. Claire bangun dan coba-coba ini mah melawan Isaac, namun dia dengan mudah dikalahkan lagi. Kemudian Isaac menyerang Alice, memukulnya beberapa kali sebelum menendangnya ke koridor sistem laser dan mengaktifkan pertahanannya. Alice pun segera menghindari setiap laser dengan pergerakan cepatnya. Alice dilemparkan ke dinding yang pecah dan menggunakan beberapa puing untuk melukai kaki Isaac, lalu terus melawannya. Isaac terus melemparkan Alice ke seluruh koridor, tetapi Alice tertawa, hahaha. Tak lama kemudian laser tersebut aktif kembali, dan Isaac mengangkat tangan Alice untuk membuatnya kehilangan jari-jarinya. Ih, sakit. Pada saat itu Alice tertawa, hehehehehe, dan melemparkan sebuah pin ke tanah, mengungkapkan bahwa dia telah menaruh granat di dalam jaket Isaac sebagai balasan karena Isaac telah memotong jari-jarinya sehingga Isaac melemah setelah granat meledak, memungkinkan Neng Alice mengambil antivirusnya. Karena waktu terbatas, Claire memerintahkan Alice untuk pergi duluan, nanti dia akan menyusul. Alice bergegas keluar dari Hive dan siap melepaskan penawarnya. Tetapi si geblek Isaac muncul dan menangkap antivirusnya. Dan saat dia akan menembak Alice, kloningannya si Sasak muncul dan tidak tahan dengan sebuah fakta yang dilontarkan Isaac, bahwa dia adalah kloningan. Jadi Sasak mencolok-colok Isaac menggunakan peso hingga dia mati. Sebelum akhirnya Sasak dicemil oleh barudak zombie yang mengejarnya tentunya dan membunuhnya juga, bersama dengan Wesker yang mati dan bahan peledak meledakkan seluruh Hive juga menewaskan Alicia. Di luar, Alice mengambil antivirus dari tangan Isaac dan akhirnya menjatuhkannya hingga antivirus zombie mengudara membunuh miliaran manusia terinfeksi dalam sekejap. Sebelum akhirnya Alice pingsan. Siang menjelang, Alice pun bangun dan menemukan Claire berhasil melarikan diri. Ratu Merah tiba-tiba muncul dan mengungkapkan bahwa sebelum Alicia meninggal, dia mengunggah semua ingatan masa kecilnya untuk Alice dan Neng Alice, yang memungkinkan dia mendapatkan semua ingatannya yang tidak pernah dimilikinya. Setelah itu Alice nggak istirahat nyanet, karena antivirus kan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk membasmi infeksi tersebut sampai ke seluruh planet bumi, yang membuat Alice akan terus melawan zombie beserta spesiesnya yang bermutasi untuk melindungi umat manusia. Dan film pun beresan. Terima kasih yang sudah menonton dari 1 sampai 6. Sungguh kalian luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Capek. Bye-bye.